Boleh nggak inget mantan? Boleh kalau datangnya jadi nginget tobat. Urusan mantan nanyanya ke sini, ini ahlinya bos. Ini nggak lihat lukanya udah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyutsirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bisani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Berbahagialah bagi mereka yang senantiasa memilih jalan takwa. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Semoga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu berat, lebih berat kalau kita nggak istiqomah. Nggak pacaran itu berat, lebih berat kalau kita pacaran, nyakitin. Ngapain kamu membiarkan dia menyakiti hati dan kehidupanmu? Masa depanmu rusak hanya karena ditinggalkan dia seorang. Udah, dia sudah bahagia dengan yang lainnya. Tugas kamu sekarang adalah berbahagia dengan Allah saja. Ada dia yang benar-benar mencintai kamu dan gak pernah ninggalin kamu. Siapa? Allah. Tapi ada yang gak benar-benar dalam mencintai kamu. Kamu mengingatnya tapi dia tidak mengingat kamu. Siapa itu? Mantan. Maka Allah hadiahkan luka untuk kemudian kita membawa pelajaran dan hikmah dari setiap peristiwa untuk semakin membuat kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada sore hari ini tentang positive vibes. Jadi positive vibes itu tentang seseorang yang senantiasa membawa dampak positif dalam kehidupan. Aku tuh suka nggak mau terlalu bahas tentang hal-hal yang bukannya nggak mau ya. Kadang aku kalau ada postingan ya kadang bagus juga diposting untuk edukasi ataupun klarifikasi pencarian orang. Misalkan ada begal di Cibubur Cibubur maksudnya. Maaf ya terlalu lama di Korea jadi lisan saya kurang fasih. Di Cibubur misalkan ada begal, saya bisa pilih mau posting begal itu atau enggak. Tapi ketika diposting itu orang akan ngelihat itu akan deg-degan dan kemudian jadi nggak nyaman kehidupannya. Makanya teman-teman pasti akan selalu menemukan, bagi yang follow aku di Instagram, follow nggak? Iya alhamdulillah. Nggak follow juga nggak apa-apa sih, tapi kebangetan aja. Kalau follow aku di Instagram, aku selalu berusaha memposting sesuatu yang bisa membahagiakan supaya aura positif vibes-nya tuh kesebar gitu. Kalau aku posting tentang istri itu bukan berarti diajak yang jomblo itu supaya dengki, enggak. Tapi kalau aku posting tentang istri, aku lagi ngemotivasi para suami agar setia kepada pasangannya dan berbahagia dengan pasangannya. Daripada aku posting sama istri orang, mending aku posting sama istri sendiri. Dan aku ingin mengkampanyekan bahwa menikah itu bahagia dan membahagiakan. Tapi Ustadz, adakah orang yang menikah tapi tidak bahagia? Salah tujuannya. Pernikahan itu harusnya membahagiakan. Pilihan. Mau membahagiakan atau dibahagiakan?
Halo, assalamualaikum. Ini kenapa sih stres kieu beungeutna kabeh ya? Sigan lobah hutang ya. Pilih bahagia, membahagiakan atau dibahagiakan? Hah? Dibahagiakan? Pilih mencintai atau dicintai? Tar. Akhwat, pilih dicintai atau mencintai? Ikhwan, pilih dicintai atau mencintai? Sebingung itulah Ikhwan. Mau ngomong mencintai, siapa yang mau saya cintai? Mau ngomong dicintai, nggak layak, ireng, hidung hinyai beteng burutu, tuh layak sih kan. Seegois itu kadang kita itu kadang pengennya dicintai, pengennya dibahagiakan, pengennya diberi, pengennya dimuliakan, tapi ketika konsep berpikirnya itu kita balik. Kalau kita lihat kepada pernyataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Kira-kira Nabi itu mencintai atau dicintai pada saat itu? Hah? Pada saat dulu Nabi Muhammad SAW dakwah nih di Mekah, di Madinah, yang lebih kita lihat itu Nabi itu lebih besar mencintai atau dicintai? Kenapa pengennya dicintai? Katanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Saya pengen mengikuti apa yang kemudian dijalankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saya ingin nyunah, saya ingin senantiasa nyunah kehidupan saya. Kalau pengen begitu, berarti konsep kehidupan kita harusnya mencintai. Karena Nabi Muhammad SAW itu mencintai, nggak sibuk dicintai. Apakah ketika Nabi Muhammad SAW itu ke Taif, sekitar 5 jam dari Mekah, shoot, naik jalannya tol, geber kalau pakai bus, nggak pakai rem, wow, sampai ke Taif 5 jam, dingin, banyak anggur, enak banget. Yang belum umroh mudah-mudahan bisa umroh insya Allah. Begitu sampai di sana sejuk banget, dingin. Pertanyaan saya kan kalau udah sampai satu tuh suka ngebayangin ya, oh masya Allah ini kondisinya begini. Nabi Muhammad SAW ketika sampai Taif itu kira-kira disambut dengan senang hati atau dengan disakiti? Handi Boni datang ke Cibubur, Darussalam. Ketika saya datang ke sini, dari depan satpam udah sambut, assalamualaikum Ustaz. Cuman satpam Darussalam yang baik hati, bener deh, insya Allah. Udah sampai parkiran diparkirin, udah sampai parkiran disambut sama teman-teman swipe, monggo Ustaz, sugeng rawuh, monggo pinarak. Ustaz mau wudhu dulu, mau ngemil dulu, mau nyantai dulu, kopi dulu atau apa? Subhanallah. Sampai diantar ke sini disambut teman-teman. Datang ke sini teman-teman yang datang, ada yang dari mana-mana nih. Bekasi ada gak? Ada. Masya Allah, kota terpadat di dunia. Kayaknya banyak banget kayaknya manusia di sana ya, di Bekasi. Ada yang dari mana lagi? Bogor, Depok, Depok. Kalau Depok apa ya? Depok, ada Depok. Ada dari Jakarta. Ada dari Jakarta. Brotherland, Tanah Abang. Ada. Masya Allah. Sunday Market, Pasar Minggu. Ada. Datang dari mana-mana saat berangkat ke Masjid Darussalam, pengen dengerin kajian Kang Boni. Padahal di dekat rumahnya ada kajian juga, dia kagak pernah datang juga ke sana. Kenapa pas saya ke Darussalam jauh-jauh datang ke sini? Wah, demi Kang Boni. Pertanyaan ini demi Kang Boni atau demi Allah? Ayo. Karena Allah atau karena Kang Boni? Senang. Aku seneng banget. Ini maka disebut dengan
muhajir, Kang Boni. Orang-orang yang berhijrah karena Kang Boni, nggak apa salah untuk awalan. Nanti selebihnya mau kajian siapa berangkat. Yang kemudian ini lagi ada kajian Riyadus Shalihin, datang. Ketika ada kajian Bulughul Maram, datang. Positive vibes. Saya tuh pengen minum tapi nggak disuguhi minum, nggak apa-apa. Nggak usah ngerepotin udah. Karena yang ada di sini itu belum tentu punya saya. Akadnya harus jelas. Ini khawatir, ini sebenarnya hiasan aja sebenarnya. Lagi promosi air minum Darussalam Indonesia. Minumannya air mineral health. Insya Allah. Saya nggak berani minum sih ini. Tadi pengennya kopi tapi nggak apa-apa sih. Positive vibes itu dimulai dengan cara kita tuntas dengan diri kita. Dimulai dari apa? Sibuk membahagiakan, bukan sibuk dibahagiain. Sibuk mencintai, bukan sibuk untuk dicintai. Sibuk memberi, bukan untuk sibuk diberi. Maka bismillah, positive vibes itu dimulai yang pertama dari diri kita, kemudian dari postingan kita. Aku seneng banget, aku nggak pernah ngelarang orang. Papap nggak pernah ngelarang jamaah untuk memposting kajian pakai handphonenya. Bismillah, besti @kajian Kang Boni. Sampai ada yang harus selfie dulu. Kalau cewek kan Kalau laki-laki posting Instastory gitu semua. Kaku, nggak asik lihatnya. Kaku banget deh. Udah gitu goyang lagi. Kalau teman-teman ini kan pakai beauty plus, jadi wah wajahnya itu langsung tiba-tiba dari usia 40 jadi 20. Penipuan. Makanya saya kalau lihat DP orang di TikTok tuh kelihatannya kayak cantik, ternyata editan. Boleh posting bismillah kajian barengan Kang Boni di Masjid Darussalam. Bismillah istiqomah besti. Iya. Bikin. Enggak Kang, nanti takutnya ria. Jangan niatinnya ria, niatinnya apa? Dakwah, baru bahwa teman-teman itu bahagia dengan kegiatan yang positif. Bahagia dengan nilai-nilai yang mendekatkan kita kepada Allah, tapi nggak usah lebay juga. Bismillah juz 1. Nah itu dah PR itu. Bismillah rakaat kedua tahajud di live gitu. Allahu Akbar. Dibagus-bagusin nggak bagus lagi suaranya juga. Jadi posting aja kebaikan. Loh kalau nggak diposting, siapa yang mau bakal posting kebaikan? Positive vibes itu ya dimulainya dari kita, bahwa kita itu bahagia dengan adanya Islam. I'm Muslim and I'm proud. Saya Muslim dan saya itu bahagia dengan hijab. Posting bismillah, seneng banget ya besti ya punya teman-teman yang soleha. Ya meskipun di belakang saling ngomongin ya nggak apa-apa lah, namanya juga latihan. Yang ikhwan juga sama. Yang ikhwan gimana? Posting juga pas lagi naik motor di rumah. Bismillah guys, gas kajian. Meskipun puter balik dia balik. Mas ini tadi ada yang naik Vespa sama temennya. Mas, ada yang naik Vespa ya? Ada, nyampe nggak ke sini? Oh, ke gereja mungkin tadi ya. Salah lihat saya. Tadi ada yang pakai Vespa, ada yang pakai Beat, motor sejuta umat, Honda Bayat, Honda Beat ya. Ada yang pakai Supra Bapak, itu yang kalau di Kickstarter, bengik, kalau di starter, kecepatan 60-80 km per jam, batok depan lepas, goyang, spion gini lah. Helm itu langsung otomatis kena stop kena polisi tidur Darussalam, langsung automatic helmet untuk. Tapi pakai Supra Bapak sampai ke masjid, mantap. Ada yang pakai mobil, ada bikers, ada bike car, mami-mami sosialita, set pakai ini, kacamata kaca banget itu, gede banget kacamatanya, kaca banget. Runcun di sininya emasnya. Yang kalau ke tukang parkir, mas, bisa parkir di sini nggak? Kalau tempat wudhu di mana ya mas?
Wah, itu semuanya goyang. Sini pakai, wah hebat. Mobilnya sampai ke masjid. Ada yang pakai tebengers, dibonceng sama temennya, udah nebeng kagak ngebensinin lagi, tidur lagi. Ada yang imannya iman suasana, iman tergantung teman. Besti mau ngaji nggak di Darussalam? Insya Allah. Kalau kamu berangkat, aku berangkat. Kalau kamu enggak, aku juga enggak. Itu iman tergantung teman. Tapi yang terbaik gimana kan? Bismillah. Ada yang menemani atau enggak? Niat pengen hijrah lebih dekat sama Allah. Bismillah, gas, berangkat. Siapa tahu ketemu jodohnya. Gimana aja cara Allah? Ketuker sendalnya misalkan, helm jatuh, ketemu, Rudi, bisa. Itu mah gimana Allah lah settingannya. Gak usah diniatin pengen nyari jodoh. Jodoh terbaik itu datang dengan cara yang baik, di tempat yang baik. Gak usah terus dicari sengaja, biasa aja. Fokus kita apa? Pengen jadi baik aja. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang kemudian disebutkan dauhnya itu di kitab Imam An-Nawawi Al-Bantani, Nasoihul Ibad. Astagfirullah. Nasoihul Ibad. Apa kata beliau? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, berubahlah karena Allah. Siapa yang berhijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia bakal dapetin Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrah berubahnya karena sesuatu, maka sesuatu itu yang akan menggagalkan hijrahnya. Tapi siapa yang berhijrahnya karena Allah, maka dia akan dapetin Allahnya. Coba hijrah kita karena seseorang, berubahnya kita karena seseorang, ngajinya kita karena seseorang, maka ketika seseorang itu hilang juga hijrah. Makanya dimulai dari sekarang, dari semua konten yang banyak negatifnya, yang laku gitu di TikTok itu, yang laku apa? Nih ikhwan, TikTok itu kira-kira yang banyak main TikTok cewek atau cowok? Yang banyak nonton cewek atau cowok? Terlihat wajah kalian. Nah ya, hati-hati. Maka yang laku itu yang gimana? Yang tertutup atau yang dibuka? Yang dibuka. Kenapa harus dibukain? Malam-malam jam 2 subuh masih ada yang live TikTok itu. Iya kakak, masih belum istirahat kakak. Itu live apa? Kok Kang Boni tahu? Nggak sengaja. Nggak sengaja. Lagi mau ini, aku mau tahajud. Oh sombong banget ya. Scroll TikTok jadi aja nggak jadi tahajudnya. Coba yang laku yang buka-bukaan, mau di sosial media aplikasi apapun ya. Baigo, TikTok, Snake Video. Kalau di Instagram enggak sih, enggak ada yang kayak gitu-gitu. Enggak tahu, saya enggak pernah lihat ya. Enggak pernah dicari juga sih sama aku, biasa aja. Facebook, apalagi? Ome. Dan laki-laki tuh sengaja cari yang begituan. Konten yang negatif laku. Coba lihat, nggak usah dilihat maksudnya. Di YouTube, konten-konten YouTube kalau ngebahas tentang, mohon maaf, seksual itu kayaknya laku banget. Bercandaan itu, bercandaan seks itu kok laku banget. Kalau aku kok jijik ya liatnya gitu. Udah dapat hidayah kali. Jadi gimana cara menyaingi yang itu semua, Kang? Perbanyak konten yang positifnya. Seseorang itu bisa berubah ketika informasi yang dia dapetin itu bisa membuat dia sadar. Artinya konten yang membuat sadar itu harus diperbanyak. Artinya suatu kegiatan yang bisa membuat seseorang itu sadar itu harus diperbanyak juga. Mungkin ada, mohon maaf, di antara kita yang masih main slot, judi online, khusyuk banget itu, nangkep petir Zeus,
Mungkin ada di antara kita yang mungkin, mohon maaf, mungkin masih pacaran. Bahkan dia istiqomah datang ke Masjid Darussalam, datang sama pacarnya. Mudah-mudahan Ustadz ini kita pacaran syar'i ini Ustadz. Ya mudah-mudahan segera menikahlah. Kalau masih lama nikahnya putusin aja lah, daripada ngerusak amal. Tapi Ustadz, aku takut kehilangan dia. Dia aja nggak takut kehilangan kamu. Biasa aja. Apa sih tujuan orang pacaran? Nikah emang? Enggak. Tujuan orang pacaran kadang syahwat. Kalau udah dapetin tubuhnya, ditinggalkan wanitanya. Nauzubillahi min zalik. Wah, Kang Woni fitnah. Enggak, ngambil dari data, rata-rata begitu. Kang, ngeri banget kalau saya bahas data itu. Tapi saya kemarin mikir lagi, saya nggak akan terlalu banyak bahas data kerusakan Indonesia tentang seksualitas. Pengen positive vibes aja, pengen ngomongin indahnya pernikahan, nikmatnya persahabatan, seneng ngumpul dengan orang yang soleh, itu aja. Seneng di masjid atau di luar masjid? Halo, assalamualaikum. Jawab dengan jujur. Seneng di masjid atau di luar masjid? Seneng karaokean atau di masjid? Seneng ngaji atau dengerin lagu yang galau? Ahwat yang ada di sini bisa menerima laki-laki apa adanya tanpa banyak harta, yang penting takwa, mau nggak? Cuaks. Kak, kalau kita jujur-jujuran sebenarnya ya kita pengennya tuh dorongannya maksiat. Makanya sabar itu menahan itu. Aduh, kepentok. Astagfirullah. Oh, boleh gitu, kamu diketawain. Iya, sakit. Iya, kontak langsung. Mau pindah ternyata ada kaca jeduk jadi gitu. Subhanallah. Bayangin teman-teman, dorongan kita ya pengennya maksiat. Nah, sabar itu dalam rangka menahan nafsu. Karena pengen dorongan nafsu kita pengennya apa? Maksiat. Pengennya kita itu jauhin Allah, pengennya kita nggak mau diingetin untuk lebih dekat sama Allah. Makanya kalau ada orang yang pacaran, kalau diingetin gitu deh, kamu tuh sirik aja sama aku karena kamu nggak punya pacar. Please ya, kamu jangan pacaran tuh nggak boleh kata Allah, nanti kamu disakitin. Hello, 2023, pikiran lu masih nggak open minded. Pacaran itu bisa lewat dengan pacaran sehat kali, membahagiakan, ada endorfin yang kemudian bisa menghidupi otak sehingga membuat kita kemudian cerdas. Cuaks. Akhirnya omongan orang-orang yang kemudian menjauhi Allah itu terdengarnya indah, kayak yang indah banget. Bagusan yang mana gitu kan? Yang nggak dihijab tapi akhlaknya baik, atau yang dihijab tapi akhlaknya nggak baik? Kita akhirnya mikir, iya ya, gimana ya, bagusan yang mana? Nah kan kayak gini keren ya. Jadi kalau aku di foto ada glowing gitu loh. Jadi ada efek-efek estetik. Bayangin ketika kita diperhadapkan dengan satu pertanyaan, bagusan mana? Orang yang ke masjid tapi pacaran, atau orang yang nggak pernah ke masjid tapi nggak pacaran? Bagusan yang mana? Gak apple to apple banget itu. Tapi kalau begini enak gak? Bagusan yang mana? Ahwat yang berhijab nggak pacaran sama ahwat yang berhijab tapi pacaran, bagusan yang mana? Ini berhijab tapi pacaran atau berhijab tapi nggak pacaran? Gimana sih? Berhijab pacaran atau yang berhijab nggak pacaran? Berhijab pacaran atau yang berhijab nggak pacaran? Bagusan yang mana coba? Keren kan? Enak jawabnya gitu. Yang berhijab nggak pacaran itu keren banget. Bukan berarti nggak laku.
tapi sedang memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita akan ngobrolin dengan surat Az-Zumar dulu. Nanti dari surat Az-Zumar kita menggali informasi dari sini. Surat Az-Zumar, tadi dibaca surat Al-Kahfi kan? Saya kasih amalan. Bagi siapapun yang sedang dirundung masalah, mohon maaf, misal udah waktunya nikah belum nikah-nikah, udah ba'ah itu berarti anak muda yang sebenarnya sudah siap nikah, udah bisa berhubungan seksual tapi belum nikah-nikah juga, atau seorang yang punya pasangan tapi belum punya anak, udah nikah belum punya anak, atau yang punya hutang atau kesulitan ekonomi ataupun rumah tangga. Ini doa ini diamalin. Quran surat Al-Kahfi ayat 10. Doanya, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ladunka itu sesuatu yang rahasia dari Allah. Doa itu diabadikan di dalam Quran sehingga membuat pemuda Al-Kahfi bisa tertidur sampai ratusan tahun. Secara logika, bisa nggak seseorang tidur ratusan tahun? Nggak bisa. Paling lama antum tidur berapa lama? 8 jam. Nggak ada yang pernah 12 jam nggak? 24 jam tidur. 12 jam lah. Ini bisa tidur sampai ratusan tahun. Sesuatu yang nggak mungkin itu jadi mungkin. Sesuatu yang sepertinya nggak bisa dibisain sama Allah. Nah ini diundang dengan doa. Doa ini baca beres sholat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu ya amalannya. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Surat Az-Zumar ayat Surat Az-Zumar itu surat keberapa? 39. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 10, 11, 12, 13, 14 akan dibacakan sama Ustadz Rizal. Nanti pinjam helm apa? Mic. Ustadz Rizal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qul inni umirtu an a'budu Allah. Qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in asaytu rabbi adhab
Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang baik itu pilihan. Untuk menjadi orang yang senantiasa sibuk mencintai juga pilihan. Untuk menjadi seseorang yang sibuk membahagiakan juga pilihan. Tapi perlu aku sampaikan, tidak pernah rugi orang yang memilih untuk menjadi orang yang baik dan sibuk dalam memberikan kebahagiaan bagi siapapun. Jangan pernah berputus asa untuk menjadi orang yang baik dan memberikan kebahagiaan kepada siapapun, meskipun kadang menyakitkan dan menyulitkan. Sampai kemudian kita berkata, Allah nggak adil. Kenapa ya Allah? Aku yang besar cintanya, tapi kenapa aku yang harus terluka? Aku tidak pernah mengkhianati siapapun, tapi mengapa dia yang mengkhianatiku? Aku yang senantiasa menjaganya, tapi mengapa kemudian dia yang meninggalkan? Tapi katakanlah kepada Allah, terima kasih ya Allah atas setiap perjalanan kehidupan yang telah Engkau berikan. Akan aku semai setiap luka dan air mata, sehingga Engkau bisa menggugurkan dosa-dosaku, sehingga aku bisa menuai hikmah perjalanan untuk senantiasa memurnikan ketaatanku kepadamu. Karena aku diperintahkan untuk senantiasa, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Fudail bin Iyad, Allah, beliau menyampaikan, seandainya kamu gak jadi beramal karena seseorang, itu riya. Dan seandainya kamu beramal karena seseorang, itu syirik. Maka beramallah karena Allah dan ittiba, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Dakwah itu banyak caranya. Ada yang menyampaikan dakwah cinta dengan mengajak jamaahnya untuk senantiasa merasakan betapa besarnya kecintaan Allah kepada hamba. Ada dakwah milenial yang bahasanya santai, asik, gayanya oke, funky, elegan, cucok, kayak aku. Ini banyak dihujat aku kalau kayak gini tuh. Tapi ada orang yang ternyata seneng dengan dakwah kayak gini. Dan ada anak muda yang kemudian, Ustaz makasih banyak, bahagia banget bisa ketemu sama Kang Boni. Alhamdulillah saya jadi tobat, saya hijrah. Alhamdulillah. Sama kayak dokter, ada dokter gigi, ada dokter THT, ada dokter yang spesialis kanker. Lah antum kalau sakit gigi jangan datang ke dokter mata, gak sambung. Mungkin aku dokter cinta, mungkin ya ada bagian. Antum seneng tafsir, pengen memperdalam agama, pengen lebih dalam ngajinya, oh jangan datang ke Handi Boni. Handi Boni mah nemenin teman-teman curhat aja. Ada Ustadz Adi Hidayat, ada Gus Baha,
ada Ustadz Abdul Somad. Antum seneng apa lagi? Saya pengen memperdalam tentang rumah tangga, Ustadz bisa sama Handi Boni. Ada Ustadz Muhammad Faudil Azim. Saya pengen menjadi seorang ayah yang baik, Ustadz. Ada Ustadz Bendri. Saya ingin menjadi seorang muslimah yang baik, Ustadz. Ada Ustazah Halimah Alidrus. Ada Ustazah Ummi Laila. Bener ya? Ada Ustazah banyak. Teh Oki, Ustazah Oki, Stiana Dewi, banyak. Antum bicara pacaran, biar sama Handi Boni. Jangan nanya urusan pacaran sama, bukan jangan maksudnya, kasihan kalau nanya pacaran sama Ustadz Adi Hidayat, ilmunya yang besar dipakai buat ngurusin jomblo. Mungkin Ustadz Adi Hidayat tuh beres sama Boni aja lah. Nanti udah sama Boni, naik ilmunya, makomnya naik, pembelajaran naik, masalahnya kan makin rudet. Baru datang ke Ustadz Adi Hidayat, Ustadz, alhamdulillah Ustadz saya udah putus sama pacar saya. Nah udah kata Ustadz, iya masya Allah, iya makasih. Barakallah. Ustadz Adi yang ilmunya besar jangan dipakai cuma ngurusin jomblo. Jangan nanya, bukan Ustadz gimana hukumnya saya susah ngelupain mantan. Allah, Ustadz Adi yang udah ngurusin tafsir, wah hadis banyak hafalnya, kitab banyak yang direcahnya. Antum nanya gimana cara ngelupain mantan? Ini bos, kesini aja bos, sama kami biar disikat. Gimana Ustadz cara ngelupain mantan? Ingat Allah. Tapi Ustadz aku susah banget ngelupain dia. Mantan manis dalam ingatan, bisa dikenang meskipun mengenangkan air mata. Silakan sepuasnya engkau tangisi dia sampai air matamu kering sehingga yang tersisa adalah air mata dosa. Boleh nggak inget mantan? Boleh kalau datangnya jadi nginget tobat. Urusan mantan nanyanya ke sini, ini ahlinya bos. Ini nggak lihat lukanya udah banyak. Saya bikin sama Mamam ya, istri saya yang pertama. Satu dan satu-satunya. Satu dan satu-satunya. Mamam itu kita bikin buku judulnya Bikin Nikah Nggak Jadi Masalah, terbitan Proyu Media. Ini bukan promosi, tapi kalau teman-teman mau beli ada di sosial media. Saya bikin buku Bikin Nikah Nggak Jadi Masalah. Mamam bikin, saya bantuin. Ketika Bikin Nikah Nggak Jadi Masalah itu dijadikan buku, saya udah bilang wanti-wanti, kenapa kita bisa bikin buku Bikin Nikah Nggak Jadi Masalah? Karena kita kaya akan masalah. Makanya kita punya banyak metode atau metoda dalam menjabarkan bagaimana bikin nikah nggak jadi masalah. Ternyata begitu bukunya jadi, langsung divalidasi sama Allah. Rumah tangga saya banyak masalah. Karena kita itu bakal diuji dengan apa yang kita banggakan. Nabi Yusuf alaihissalam itu diujinya lewat apa? Ketampanan. Bayangin Nabi Yusuf lewat yang lagi ngupasin. Yang Nabi Yusuf lewat yang lagi ngupasin apel sampai mengkakat nggak enak banget ya, mengiris tangannya sendiri. Bayangin gantengnya kayak gimana. Teman-teman ketika lewat Lee Min Ho misalkan, Kim Sen Ho atau siapa, Jungkook ngelewat, apa antum jadi lupa mengiris, jadi akhirnya kebacok gitu semuanya? Hah? Ya? Ini Nabi Yusuf alaihissalam gantengnya kayak gimana coba? Subhanallah. Nabi Yusuf dimasukin ke kamar udah mau diperkaos, untuk kemudian ayo ditutupin pintunya, ayo Nabi Yusuf hampir diabadikan di dalam Quran. Sesungguhnya aku tertarik, tetapi aku lebih takut sama Allah. Manusiawi. Jadi Nabi Yusuf juga ada hasratnya. Antum dimasukin ke kamar berdua sama cewek cantik banget, ditutup pintunya, apa yang akan antum lakukan? Udah dikunci belum? Gitu kan. Beda makom bos. Iman kita setipis tisu paseo.
Ngeri. Kalau urusan yang kita sama Andi Boni aja, urusan gimana Ustaz, saya pengen suami saya supaya sayang sama saya, nanya ya ke sini aja. Ustaz gimana ya Ustaz, saya pengen ngeblok mantan saya, apakah ketika saya ngeblok mantan saya putus tali silaturahmi Ustaz? Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Robbana walakal hamdu. Yang kayak begitu-gitu mah sini aja lah, biar kita sikatin. Tapi nanti teman-teman harus naik terus grade-nya. Beres sama Andi Boni, tuntas masalah cinta, udah paham ayat tentang surat Al-Baqarah ayat 165. Fahami ini aja dulu. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Pahami aja ini dulu. Jangan sampai kita menjadi seorang manusia yang besar rasa cintanya justru kepada selain Allah. Jangan mau diperselisihkan karena selain Allah, nggak usah. Kita cuman pengen senantiasa mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Cinta kita tuh besarnya karena Allah. Do what Allah loves and always love what Allah said. Exactly. Lakukan apa yang kemudian Allah perintahkan dan cintai apa yang kemudian Allah sampaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan takwa itu adalah upaya seseorang untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah karena mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu melaksanakan perintah Allah karena mengharapkan ridhonya Allah. Takwa. Dan takwa itu adalah menjauhi larangan-larangan Allah karena ada rasa takut sama Allah. Terus anak aku yang paling besar namanya Kansa Humairah khairun nisa. Kemudian Kansa bilang gini, Papa, Allah kan baik, iya. Allah penyayang, iya. Allah pengasih juga, iya. Kenapa kita harus takut sama Allah? Kan Allah baik. Bayangin Kansa, mami macam tantu kepikiran. Kenapa Kansa kepikiran? Karena dilatih untuk intuisinya hidup. Orang tuh banyak yang ngapalin Quran tapi nggak mau memahami Quran, repot. Hafal Quran hafal, tapi ketika ditanya gimana, antum apa yang didapatkan dari Quran ini? Akhirnya Quran itu tidak menjadi hadza bayanul linnas wa huda wa mau'izatil lil muttaqin, petunjuk pedoman hidup bagi seorang manusia. Nggak bisa. Bukan hanya sekedar dihafalkan, tapi benar-benar jadi pegangan. Berapa banyak pasangan anak muda yang menikah, yang menjadikan ayat Quran surat Ar-Rum ayat 21 itu hanya menjadi hiasan dalam kartu undangan, bukan menjadi pedoman hidup dalam pegangan kehidupan berumah tangga. Nggak hafal, ditanya juga, hafal nggak surat Ar-Rum ayat 21? Lain seri aja mana, tengkek lah. Itu pegangan bahwa dalam rumah tangga saya harus begini nih, bahwa saya menyadari ini loh bahwa aspek dalam mempertahankan rumah tangga besar kasih sayangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa sekarang banyak perceraian? Saya nggak mau bahas itu ya, positive vibes. Maka gimana sekarang harusnya kita pahami tentang pernikahan itu bukan hanya ketemu pasangannya, tapi siap ilmunya juga. Maka kemudian ketika kita merajut pernikahan, yang keluar itu nilai-nilai positif, karena pernikahan itu fungsinya empat. Nikah sebagai ibadah, nikah sebagai tarbiyah pendidikan, nikah sebagai dakwah saling mengingatkan di jalan Allah, nikah sebagai harokah pergerakan, nikah sebagai dakwah, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Mam, jangan marah-marah sama anak. Papa nggak suka kalau mama marah-marah sama anak. Tiba-tiba mama misalkan bilang gini, kamu juga suka marah-marah sama anak. Beres nggak masalahnya? Nggak beres. Ditambah lagi, dasar penguin toren. Wah, tambah lagi itu. Dasar papa beruang madu. Wah, tahu penguin toren nggak? Ada kan yang orange gede gitu. Tuh penguin toren. Kalau dibalas dengan marah lagi nggak beres. Tapi kalau diingetin, mah jangan marah-marah dong sama anak. Meskipun suaminya suka marah sama anak sebelumnya, tapi di poin itu dia lagi salah. Maka kuncinya kita saling ingetin. Sahabat itu kan bukan yang sahabat yang soleh-soleha, itu bukan yang artinya sempurna. Pasti ada celahnya juga, pasti ada khilafnya juga. Tapi mau nggak saling ingetin di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sis, jangan kayak gitu.
Ini baru ngaji, datang ke Darussalam, pengen lebih dekat sama Allah, udah dapet tempat ngaji, duduk, malah ngomongin orang. Tingali, eta tiungna nyenglet, wah, nggak usah. Makanya tugas kita ini untuk senantiasa apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, Allah akan memberikan kemudian kebaikan lagi. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Lah kebaikan itu ya balasnya kebaikan lagi. Investasinya ngeri banget, seneng banget. Bukan jadi diistilahkan gini, Ustadz, aku udah baik sama orang, ternyata aku cuman jadi badut dalam kehidupan dia. Itu kayak pernyataan yang lemah itu. Aku yang membuatmu pulih, mengapa dia yang kamu pilih? Itu putus asa banget itu. Berikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Kalau saya baik sama perempuan, mohon maaf ya, saya nggak bisa nggak care sama seseorang, terutama wanita. Itu saya selalu berusaha care. Nggak sedikit mungkin jadinya baper, tapi saya suka bilang, saya baik sama kamu, sama saya baik sama istri saya, itu saya lebih baik sama istri saya. Tetap saya pasti lebih baik sama istri saya, karena dia layak mendapatkan semua dari saya. Begitu juga istri saya ke saya. Tapi kan istri saya itu suka judes sama laki-laki ya. Dia cuman baiknya sama aku. Seorang wanita yang kalau tidurnya bersolek, cantiknya di rumah. Bayangin, seorang istri yang cantiknya di rumah untuk suaminya, itu Allah akan memberikan lipat ganda amal soleh kebaikan buat dia. Allah angkat derajatnya, Allah bangunkan rumahnya di surga, cuman baik sama suami. Hanya wanita boleh judes, jangan terlalu baik sebenarnya wanita itu. Ustadz, Masya Allah, duduk dulu Ustadz, mau kopi atau mau dipangku? Astagfirullahaladzim, lebay, nggak boleh. Judes aja nggak apa-apa. Judes sama laki-laki yang bukan mahram, ya seperlunya aja lah. Apalagi kalau ada yang ngechat gitu, Assalamualaikum ukhti. Nah, buaya darat tak keluar. Assalamualaikum ukhti. Hati-hati yang janda itu suka banyak dimainin sama laki-laki. Makanya kalau yang janda mau bener-bener nikah dapetin laki-laki yang terbaik, deketin Allahnya aja. Jangan gagal kedua kali atau ketiga kalinya atau keempat kalinya lah. Deketin Allah aja. Deketin Masjid Darussalam, mungkin ada stok di sini. Ada nggak? Kenapa sih konotasi janda itu selalu negatif? Aku suka. Makanya bikin sekarang yang positifnya. Ahwat, halo assalamualaikum. Di antara teman-teman mungkin ada jambu batu, nggak apa-apa. Janda manis baru beranak satu. Nggak usah jadi minder. Bismillah, saya pengen berusaha ngedekat sama Allah Subhanahu wa taala, pengen lebih dekat sama Allah. Gimana kan caranya? Belajar. Deketin masjid, deketin kemudian ustazahnya. Bismillah, cari yang terbaik. Nanti biar ustazahnya nyampaikan. Ada mungkin jamaah dari suaminya ustadz yang kemudian punya jamaah yang siap nikah. Gas. Bismillah. Oh, maghrib. Oh, jawab tanya. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama tugas kita udah aja sibuk memberikan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara gimana, Kang? Jangan pernah berhenti kebaikan itu di kamu. Lakuin kebaikan lagi sama siapapun. Lakuin kebaikan sama siapapun. Sekarang tuh seneng gerakan-gerakan yang viral, sosial viral tuh seneng banget aku. Cara menghentikan, mohon maaf ya, cara menghentikan begal, menghentikan korupsi, menghentikan semua kerusakan yang ada di negeri kita, itu salah satunya adalah memunculkan positive vibes, bahwa kita itu layak untuk kemudian memberikan aura positif bagi yang ada di sekitar kita. Contoh gini, teman-teman menyadari nggak bahwa kita itu sebenarnya adalah duta besar bagi Islam. Jadi orang itu akan melihat keislaman ya dari kita. Sewaktu saya di Korea, gaya banget. Sewaktu saya di Korea, ada teman saya bilang, ya kan sama ini, Boni, you want to drink soju? If you want to try soju, soju itu kayak sakenya orang Korea gitu.
dia lagi mabok teman aku, lagi minum itu. Saya, no, I'm Muslim, I don't drink alcohol. Oh ya, but my friend Muslim too, but he drinks alcohol. Kata dia, saya punya teman Muslim juga, tapi dia minum alkohol juga. No, he's a bad Muslim. He's devil, right? Ya. Karena Muslim yang benar yang nggak akan mungkin minum yang kayak begituan. Lihat Islamnya di Korea ini antik ya. Islamnya di Korea itu orang yang iman itu menghargai yang tidak beriman. Warung makan buka, tempat maksiat buka, tetap puasa. Karakter yang di Indonesia, orang iman tuh minta dihormati. Warung harus tutup. Imannya di sana jadi kelatih sebenarnya. Kita ngejaga pandangan repot banget ya. Di sana bos, ngeri. Rok semuanya 15 cm di atas lutut. Stres kita lihatnya. Kesini seksi, kesini seksi. Ngelihat ke atas tabrakan. Ya udahlah, nikmatilah keindahan ciptaan Allah. Kulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yaquddu min furujahum. Gimana cara lihat? Lihat aja udah. Kalau nggak itu jangan jadi astagfirullah. Jadi zikir enak. Ustadz nanti lain kali jangan kesini musim panas ya Ustadz, banyak yang seksi. Saya bilang kamu lihatnya seksi, saya ngelihatnya sarana zikir. Astagfirullah. Ya. Tapi saya ngelihat dari situ bahwa oh iya ternyata saya itu adalah duta besarnya Islam ketika di Korea. Begitu juga ketika saya di lingkungan, orang itu akan ngelihat Islam dari saya yang belum hijrah. Lihat Islamnya dari siapa? Dari kita. Tuh lihat tuh pakai hijab tapi begini. Bukankah kemudian kadang, mohon maaf kadang di salah satu negara, saya nggak sebut di sini, salah satu negara itu kadang simbol teroris itu selalu kemudian diwarnai dengan nilai-nilai Islam. Hijabnya, cadarnya aneh gitu. Pakai cadar ngebom di negeri orang, bukan di sini. Ngebom, yang nusuk polisi harus bercadar, yang kemudian begini, yang korupsi tiba-tiba. Ini kenapa harus jadi simbol-simbolnya harus Islam gitu? Akhirnya orang jadi ngelihat Islam tuh ya udah Islam tuh nggak perfect. Enggak, Islam itu selalu perfect meskipun pelakunya itu nggak perfect. Islamnya selalu perfect, sempurna. Islamnya selalu sempurna. Loh kita yang nggak sempurnanya ini. Ternyata ya Handi Boninya ini punya salahnya, ada hilafnya. Makanya jangan hijrah karena seseorang. Saya seneng banget sama Kang Boni. Suatu saat saya ada hilaf, teman-teman jadi malah benci sama Islam. Percuma lah sama orang masjid itu. Orang masjid lihat tuh Jumatan, sok-sok beriman, sendal hilang. Kak, saya bilang dah. Makanya kita sekarang berusaha berubah. Dari mana Kang berubahnya? Rubah dari hati kita yang senantiasa mengharapkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mau bertanya bisa pakai kertas atau apa? Mau pakai kertas atau? Oh ya, itu HP lu. Cocok banget nih. Ini sambil saya bacain ya. Nah, ini lucu-lucu pertanyaan. Saya terakhir closing dulu ini ya. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selalu berusaha berapa kali itu saya sampaikan. Yang pertama, ojo leren dadi wong apik. Jangan pernah berhenti menjadi orang yang baik. Ojo leren dadi wong apik. Jangan pernah berhenti menjadi orang yang baik. Halo, assalamualaikum. Siap menjadi lebih baik? Kang Boni sekali, teman-teman sekali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tum a'udzubika min syarri ma sonatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mulai hari ini dari Saidul Istighfar ini komitmen kita buat lebih dekat sama Allah. Tobat mulai dari sekarang. Tobat dan senantiasa bersemangat untuk meniti jalan taat. Pada akhirnya kita akan mengetahui bahwa tidak ada satu orang pun yang peduli sebenarnya sama kehidupan kita. Cuman orang tuh seneng banget komentarin hidup kita. Makanya pilihan berubah itu dari diri kita. Jangan pernah kemudian menaruh harapanmu, masa depanmu kepada seseorang. Jangan.
Masa depanmu ada di dalam dirimu, dan jangan biarkan siapapun merusak masa depan kamu. Jangan. Apalagi gara-gara masalah cinta. Udah bismillah dari sekarang, semangat aja, lakuin perbaikan, perbanyak waktu. Banyak kita ini banyak waktu, jangan habisin waktu dengan sesuatu yang nggak bermanfaat. Bismillah. Kang Boni, akhirnya saya menyadari bahwa saya tuh nggak boleh ngelarang seseorang itu nonton drakor, nggak boleh. Tapi saya buktikan, ketika saya nonton drakor, saya tuh bisa bagi waktu nggak? Oh bisa. Masalahnya tuh masalah bagi waktu aja. Saya nonton drakor tahu Homton Caca 16 episode, Kim Sen Ho, ada Simin Ah jadi dokter Sin, ada kemudian film lagi kemarin Bisnis Proposal, Sin Hari sama Kang Taemo, Sin Hari Kim Sejong sama Ah Sen Ho itu temenan dari tahun 2017 dari zaman SMA-nya. Saya tahu juga, tapi nggak penting buat saya. Tapi saya berusaha ngatur waktu, gimana caranya nonton Korea gini sama istri tes case bareng. Coba mam, iya ya pap, susah ya ngejar drama ini. Udah, mama butuh apanya dulu? Kalau butuh informasinya ya udah sepentingnya champion, nonton apa, bola ada. Yang lebih penting itu tentang gimana kalau saya meninggal, saya mau bawa apa, kan itu. Maka yang sekarang saya pengen sampaikan, buat akhir hidup kamu itu indah. Gimana Kang caranya? Jangan berhenti melakukan hal yang baik buat siapapun. Bisa jadi itu kebaikan kita yang terakhir. Makanya saya selalu bilang sama para istri, jangan biarkan suami berangkat kerja itu dengan masalah atau emosi. Jangan. Biarin suami itu bahagia. Tapi Ustadz, dia tuh nggak ngertiin banget perasaan aku sebagai istrinya yang udah capek. Ada istri yang kemudian suka marahan sama suami, bilang apa? Papa nggak ngerti pengorbanan mama. Aku capek dari pagi, udang isuk-isuk kudu ke pasar. Saya pagi harus ke pasar, saya udah begini-begini. Kamu nggak ngerti pengorbanan aku. Ditambah sama suaminya, kamu juga nggak ngerti apa yang udah aku lakuin buat keluarga aku, buat keluarga kita. Kamu pikir aku kerja di luar sana, aku cari wanita lain. Memang benar. Ya yang kayak gitu-gitulah. Udahlah sekarang. Cie, lu fotonya sama istri lu sombong. Gua aja nggak ada tuh. Foto istri itu bukan disimpan di handphone di sini nih. Enggak, bercanda. Fandi mah suka bawa serius. Oh iya. Oh takut istri. Mau diajarin sholat tahajud yang bener. Oh yang ini dulu. Assalamualaikum, saya Ikhwan, sudah menikah, tapi sama sekali nggak menemukan cinta ya. Hah? Gimana nih? Serem banget nih. Saya Ikhwan, sudah menikah, ya berarti kan udah punya istri, ya, tapi saya nggak cinta. Kasus sih, repot sih, rudet hidupnya sih ya. Jadi gini. Kalau sekedar mencintai apa yang makasih banyak. Kalau sekedar mencintai apa yang kamu suka, itu bukan cinta. Kalau cuman mencintai kebaikan itu biasa. Cinta itu lebih dari itu dan menemukan tempatnya. Kamu itu ketika itu diajak untuk bukan hanya sekedar mencintai apa yang baik dari diri seseorang, tapi kamu juga berusaha untuk menemukan sesuatu yang nggak baik itu bagi ikhwan dan akhwat, terutama bagi ikhwan. Biasakan sebelum pulang kita sholat maghrib dulu di sini, supaya pas pulang kita tenang. Mending maghrib dulu, baru kita pulang. Udah pulang, yang punya orang tua peluk, cium, minta maaf, minta doa. Karena kata Rasulullah Muhammad SAW, doa yang pasti mustajabnya. Doa itu satu, doa ibu, bukan bus ini ya. Doa ibu, orang tua ini, doa ibu. Yang kedua, doa orang yang saum. Satu, kalau yang hadis ini doa ibu. Yang kedua, doa orang yang safar. Yang makanya kalau lagi safar banyakin doa. Doain siapa? Yang ketiga, doa orang yang dizolimi. Makanya kalau merasa terzolimi, doanya harus yang baik-baik. Lagi safar, doanya yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah berkahi insya Allah. Barakallah, itu aja teman-teman.